Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalla wa ala dzil asma'il husna was sifatil ula. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa afdalil wara kanzit tuqah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharban minal bahri aw rashban minal diyami. Allahumma inni atabarra'u min hawli wa quwwati wa altaju ila hawlika wa quwwatika ya Allah. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, semoga mereka semua dipanjangkan Allah umur, disehatkan badan, dilapangkan rezeki, diberkahi kehidupan, dan terus dapat memberikan manfaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga orang-orang tua kita, bapak ibu, hadirin hadirat, anak-anak kami dari santri. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahi kita, Allah lapangkan kehidupan kita, Allah tolong kita dapat memperbaikan ibadah kita sesuai dengan doa yang selalu kita minta. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku banyak mengingatmu dan memperbaiki ibadahku, dan aku bersyukur kepadamu dan dalam memperbaiki ibadahku kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan dan kita bahas apa saja yang terkait pemaparan daripada Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria bin Syaraf An-Nawawi rahmatullah alaih tentang sanad-sanad daripada hadis-hadis dan juga kandungan serta isi yang terdapat dalam kitab Al-Azkar ini. Yang kemarin salah satunya beliau jadikan rujukan utama di antaranya adalah kitab Amalul Yawmi wal Lailah karya Al-Imam Ibn Sunni. Maka kita masuk pada halaman 37. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Babu mukhtasarin fi ahrufin mimma jaa fi fadli dzikri ghaira muqayyadin biwaqtin. Bab ringkasan tentang kata-kata mimma jaa yang datang fi fadli zikir tentang keutamaan berzikir. Jadi keterangan-keterangan yang datang tentang fadilah keutamaan berzikir ghaira muqayyadin biwaqtin, yang tidak terikat dengan waktu. Tujuan kita tentu untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana caranya setiap amal ibadah kita selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Qala Allah taala, firman Allah taala, waladzikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Di akhir khutbah Jumat, khatib sering menyampaikan, ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun
Kan sudah disebutkan amalan-amalan sebelumnya. Fadhkurullahal azim yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum. Zikirlah, ingatlah kebesaran Allah, mohonlah karunia-Nya. Wala dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah itulah yang paling besar. Keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dalam satu hadis Nabi mengatakan bahwa zikrullah ini adalah induk daripada amalan-amalan. Ini pada surat Ankabut, firman Allah, sungguhnya mengingat Allah adalah yang lebih besar. Al-Ankabut 45. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fadhkuruni azkurukum, karena itu ingatlah kamu kepadaku, sebutlah nama-namaku. Azkurkum, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Surah Al-Baqarah 152. Qala ta'ala, wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. As-Saffat ayat 143. Dan firman Allah Ta'ala, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Tapi dia ahli tasbih, ahli zikrullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu tasbih Nabi Yunus alaihissalam. Andai dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah, tidak banyak termasuk yang bertasbih kepada Allah, niscaya dibiarkan Allah dia di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Tapi karena dia ahli zikir, ahli tasbih, Allah selamatkan dia. Karena itu para ulama dan juga dari bimbingan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengambil i'tibar apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salam ini adalah sesuatu yang sangat berharga untuk kita amalkan agar dilepaskan Allah daripada masalah, termasuk juga agar dijauhkan Allah dari masalah. Saya pernah bertanya kepada seorang ulama, kita ini kadang mengamalkan, tapi kemudian ketika sudah merasa cukup kita hentikan. Macam kalau ada masalah kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kita amalkan itu, lalu hilang masalah itu. Habis masalah itu hilang, tidak ada kita baca lagi, datang lagi lah masalah itu, katanya. Coba kita amalkan terus, katanya. Diamalkan terus, jadikan amalan, jadikan wirid, jadikan wirid harian. Misalnya katakanlah yang dari hal yang paling mudah 21 kali dulu misalnya, bahkan 10 kali, tapi dawam. Karena dawam ini, istiqamah ini adalah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairul a'mal adwamuha wa in qallah. Sebaik-baik amalan meskipun sedikit-sedikit, bertahap-tahap, tetapi berkekalan. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yaftarun. Al-Anbiya ayat 20. Dan firman Allah Ta'ala, mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Makanya guru-guru kita, ulama-ulama sufi, ulama-ulama kita menjadikan tasbih misalnya selalu mereka bawa, apapun sarana-sarana yang bisa membuat kita ingin bertasbih. Misalnya ada cincin tasbih sekarang nih,
Kita tinggal ketik kapan saja kita bisa tasbih. Gunanya tasbih ini supaya kita fokus berzikir. Kalau yang misalnya macam zikir subhanallah subhanallah itu Nabi kan yaqid bi asbu'i, pakai tangan saja karena dikit, tapi nak pakai tasbih bagus juga. Tapi kalau sudah sampai 100 apalagi 1000 ya, kalau kita pakai tangan berapa tadi ya, jadi tidak ada khusyuk je. Kalau ada tasbih sekali putar kita sudah tahu 100, dua kali putar 200. Kapan perlu tidak ada apa-apa kita, dia kalau memang kita azam kita kuat beli tasbih banyak-banyak, tidak ada nyebut. Contoh istri saya, dia belinya tasbih agak banyak di sambungnya, sambungnya, sehingga nanti sesuai dengan yang diinginkan, nak bikin 1000, nak bikin 500. Salah satu fungsinya supaya kita tak perlu memikirkan hitungannya, yang penting baca zikir terus, nanti terkunci dengan hentian zikir. Jadi kita tahu berapa. Ataupun kalau pakai cincin, kalau kita mau yang tak terhitung, sudah kita berhenti baru kita tengok, nanti bisa kita tambah. Kata Syekh Naqsyabandi, kenapa menghitung zikir itu diperlukan? Tujuannya hanya ingin menambah, bukan kita merasa cukup. Wah, aku sudah 1000, aku sudah 2000. Tujuannya bukan itu, malah disuruh dengan bahasa lain malu kalau cuma segitu terus. Jadi tambah. Cuman nambah itu bertahap-tahap. Jangan baru nak mulai seharian astagfirullah seharian, sampai bini pun tak tengok lagi saking asyiknya. Tapi besok tak ada lagi rupanya, lewat ya. Biar dibuat bertahap-tahap. Tapi kita berupaya kita dawamkan sampai kepada tahap yusabbihuna al-laila wan-nahar la yaftarun. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Ini dikaitkan dengan malaikat Allah. Mereka itu jika diperintahkan bertasbih, maka tidak ada lagi berhentinya. Perintahkan bersujud, tidak ada lagi berhentinya. Dan itulah yang ditiru, dijadikan ikutan oleh Nabi kita SAW. Mengajarkan apa yang diajarkan Nabi kita, salah satunya adalah bagaimana kita bisa berbakti kepada Allah seperti malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak diberikan kemudahan banyak oleh Nabi kita. Baca Quran bagus, alladzina yaqra'una al-Qur'an wa huwa mahirun bihi. Siapa yang rajin baca Quran dan dia memang mahir tajwidnya, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, semuanya dia baca dengan sebenar-benarnya, dengan khusyuk, fahuwa ma'al kiramil bararah. Kedudukannya sama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Jadi malaikat sudah. Kalau hafiz-hafiz Quran itu sebenarnya badannya cuma hafiz-hafiz Quran nih. Kalau dalam pandangan malaikat itu dah kawan malaikat sudah. Hati-hati kita ganggu. Terganggu kawan malaikat, cepat malaikat nanti bereaksi ya. Itu. Mudah-mudahan Allah tolong kita. Tapi kemarin sudah kita jelaskan, siapa yang mengamalkan zikir-zikir Nabi pagi dan petang, azkarul sabah, azkarul masa, zikir makan, zikir minum, zikir nak tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, buka baju, mau makan, habis makan, mau keluar rumah, masuk rumah, semuanya diajarkan Nabi. Maka mereka termasuk yusabbihuna al-laila wan-nahar la yaftarun, atau dengan firman Allah yang berbunyi waz-zakirinallaha katsiran waz-zakirat, masuk dalam kategori hamba Allah yang banyak berzikir. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, yang Allah siapkan mereka itu dengan ampunan dan pahala yang besar. Bahkan seluruh ibadah kita pun zikir, mengaji kita ni zikir. Subhanallah, masuk semuanya dalam kaitan
zikrullah. Lalu kita ikuti apa yang diajarkan Nabi, semuanya zikir. Sunnah-sunnah yang kita amalkan itu maknanya zikir. Masuk kita dalam kategori yusabbihuna al-laila wan nahar la yaftarun. Macam sunnah-sunnah solat yang kita sudah pelajari, kita praktekkanlah. Misalnya setelah azan salawat, suaranya ditinggikan sedikit supaya orang juga tahu ada salawat, baru kita doa. Sebelum qomat salawat macam tadi bagus Pak Raddin. Oh ya, oh ya, Masya Allah, mantap itu ya. Salawat dulu, setelah qomat salawat lagi, lalu kita ikuti lagi. Kalau kita datang ke masjid, upayakan kita sudah pada saf pertama, minimal saf kedua, saf ketiga, yang kira-kira dapat menyempurnakan sunnah untuk mendapatkan salat berjamaah, yaitu makmum jangan berdiri sebelum qomat selesai. Qomat selesaikan sampai habis, kita berdoa, baru kita berdiri untuk mengikuti imam mengerjakan solat. Ini disebutkan dalam kitab Khamsumi'atin sunnatin fis shalah, 500 macam sunnah dalam solat. Alla yaqumal ma'mum, jangan berdiri makmum illa ba'da tamamil iqamah, kecuali sudah sempurna qomat. Makanya kita ngambil posisinya di depan. Adapun yang di belakang, menurut pendapat kitab Al-Aham, yang belakang waktu qad qamatis shalah atau qad qamatis shalah itu berdiri. Ataupun imam yang mau jadi imam waktu qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, dia mulai bersiap-siap. Tapi kalau kita sudah ada pada sab 1, sab 2, sab 3, yang paling bagus untuk kesempurnaan pahala salat berjamaah, tidak berdiri dulu sampai tamamil iqamah, sampai sempurna qamat dan berdoa. Itu yang diamalkan dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Tapi kalau dalam mazhab Hambali, mereka waktu qad qamatus shalah sudah bersusun jam tentara. Qad qamatus shalah atau qad qamatus shalah, sudah siap. Tapi karena kita konsisten dengan mengikuti mazhab, tunjuk ajar supaya kita jangan ada satu istilah talfik namanya. Talfik ini dilarang, main comot sana comot sini, ngambil yang mudah-mudah tapi tak ada dasar, cuman ikut-ikut. Aku ikut mazhab Hanafi lah, megang bini ada batal lah. Lepas tu berwudu, aku ikut Imam Syafi'i sajalah, karena Imam Syafi'i beberapa helai rambut yang bagian ubun-ubun cukup. Kalau ikut mazhab Hambali harus seluruh kepala, kalau tak sah wudu tu harus basah sampai depan belakang. Ini tidak boleh, namanya talfik. Maka kita kalau dapat kita konsisten, kecuali kita nanti sampai ke tahap mujtahid namanya. Kalau mujtahid kita boleh pilih-pilih, tetapi yang paling afdal mengikuti ulama-ulama kita, tentulah kita konsisten. Itu diantara hal yang mungkin nanti kita dapat amalkan. Kemudian seperti kunut imam. Kunut imam tadi, ketika imam membaca kunut, kita berdoa, dengan doa kita mengaminkan. Waktu nanti sama-sama diam, itu namanya as-sana, sama-sama muji Allah, baca masing-masing. Terakhir imam bersalawat. Salawat ini kata Imam Nawawi mengqabilid doa, termasuk bahagian daripada doa. Wa yasannu 'alal ma'mum at-ta'min, disunnahkan makmum mengaminkannya. Amin. Cuman kita baca juga ayyusyarikal imam bis salawat. Baca waktu imam baca salawat, kita salawat juga, lalu kita tutup dengan amin. Andai tidak sempat baca salawat, diutamakan aminnya. Fa yuqaddam at-ta'min, maka didulukan mengaminkannya, karena itu doa yang mesti kita aminkan. Tetapi kalau dapat salawat juga sama dengan waktu imam baca doa. Misalnya imam pertama
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu kita salawat juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sempatkan salawat juga. Amin. Terakhir imam bersalawat lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita salawat juga. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kalau guru bakhit menganjurkan tambah lagi amin di ujungnya supaya lengkap. Supaya dalam kitab syarah hikamnya disebutkan adab-adab berdoa, antara lain yang di awal ada alhamdulillah, kemudian ada salawat nabi, di akhir doa ada salawat nabi, ada alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan itu hal-hal yang dapat menambah, memperbaiki ibadah kita dalam rangka kita termasuk yusabbihuna al-laila wan-nahar la yaftarun. Wa rawayna fi sahihai imamai al-muhaddithin, dan kami meriwayatkan kata Imam Nawawi pada dua kitab sahih daripada dua imam ahli hadis, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum. Itu ya nama lengkap beliau, yaitu Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum. Ini ada satu tambahan, sebagai maula mereka, artinya yang berkhidmat kepada mereka. Wa Abil Husain Muslim al-Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi, dan Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, bi asanidihima, dengan sanad-sanad dari beliau berdua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sampai kepada sahabat Nabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tahaddus bin ni'mah, tapi mudah-mudahan kita semua sudah memang asal kita berguru, pas kita membacakan kitab hadis, insyaallah itu bersambung sanadnya, karena guru menerima daripada gurunya, guru menerima daripada gurunya. Seperti kita ini kan, kita alhamdulillah saya menerima dari guru saya, termasuk dari abah saya. Abah saya menerimanya daripada gurunya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani, musnidud dunya, ahli sanad dunya, di Makkah Al-Mukarramah, di Makkah Al-Mukarramah. Nanti dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, sampai kepada Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Makanya kita dianjurkan mengaji dengan cara berguru, at-talaqqi namanya. Jadi ada pertemuan antara guru dengan jamaah, dengan murid, dan guru adalah orang yang juga pernah belajar dengan gurunya ataupun mendengar daripada gurunya. Itulah makanya kita menjadi penuh keberkahan. Ini kalau kita, mohon maaf, dari syarah hadis tentang orang yang masuk dalam majelis, yang dapat ni cuman yang masuk cuman. Andai tak masuk ke dalam, dengar dari rumah, walaupun mik kuat, tak ada dapat. Tapi ilmunya mungkin dapatlah, tapi keberkahannya. Dengar ilmu dari rumah sambil baring-baring cuman, misalnya, informasinya mungkin dapat, tapi yang namanya keberkahan at-talaqqinya, itu kita tidak dapat. Sementara keberkahan talaqi inilah yang ada nilai plusnya, nilai plusnya. Itu ya. Ini kita ini kan hidup di alam nyata. Kalau di alam supranatural, di alam transenden, mohon maaf nih mesti kita ilustrasikan. Antum memandang wajah saya, wajah saya memandang wajah ayah saya atau guru-guru saya. Guru saya memandang wajah gurunya. Ujung-ujungnya ada Imam Al-Bukhari. Ujung-ujungnya memandang wajah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu didapat dengan cara at-talaqqi. Makanya kita
Walaupun kita ada baca sendiri, lihat Google untuk pengayaan informasi, silahkan. Tetapi tidak boleh kita tidak mau belajar dengan guru, karena itu syarat untuk keberkahan ilmu. Banyak rahasianya yang kita dapat. Makanya sampai ada hadis Nabi SAW, dan tidak berlebihan, siapa yang memandang wajah guru, man nazara ila wajhi alim faka'annama nazara ilayya, seakan-akan dia memandangku. Nah, karena terusan tadi, terusan dari Nabi, ngalir sampai yang bahagian terujung. Nah, itu nyambung. Nah, maka kalau kita melihatnya dari mata batin, fadilah majelis ilmu ini luar biasa. Belum lagi jika kita meyakini sampai kepada tahap arwah-arwah guru kita yang ada dalam sanad tersebut, sampai katakanlah arwah Imam Nawawi, ruhnya ada bersama kita, karena mereka itu adalah orang yang yatiruna aina ma yasha. Ketika sudah meninggal dunia, arwah-arwah mereka itu diberikan izin oleh Allah secepat kilat kemanapun, maka dikatakan ruh itu pergi dan pulang. Tapi tentu tidak semua orang. Tapi kalau macam mereka para salihin, ketika kitab mereka dibacakan ataupun nama mereka disebut ataupun zikir-zikir yang diamalkan mereka kita amalkan juga, maka kita husnuzan, dan tidaklah mustahil kalau roh mereka itu datang bersama kita. Makanya waktu mahalul qiyam, kenapa mahalul qiyam? Nyambut Nabi, Nabinya dah ada, mata kita tak nampak. Allahumma rzuqna ladzatan nadhri ila wajhikal karim asyauqa ila liqa'ik. Kata Tuan Guru sekumpul dalam syairnya, ya nuran nabi, ya nuran nabi, wahai cahaya Nabi, hadhil jalsah hadaraha nabi, majlis ini dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan Allah berikan dan Allah singkapkan ada rasa bahwa ketika kita ingin berkhidmat kepada Allah, kita tidak sendirian. Mereka-mereka yang menjadi sebab keberkahan kita ada di belakang kita. Guru-guru kita, para salihin, dan puncaknya junjungan kita Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Itu pula yang menjadi ungkapan para ulama dengan ucapan madad ya Sayyidi ya Rasulullah, itu memohon dukungan rohani dari Nabi, dari para salihin, daripada ulama-ulama kita, daripada guru-guru kita, agar dengan itu kita mendapatkan keberkahan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita nyebut nama Imam Bukhari, Imam Muslim, luar biasa Allah turunkan rahmatnya kepada kita. Dan mudah-mudahan kita sampai kepada tahap paling sederhana, jika dibukakan Allah, asal kita nyebut nama ini, nama ulama, nama siapapun yang orang-orang dekat dengan Allah, kita dapat merasakan kehadiran mereka. Bahkan jika diizinkan Allah disingkapkan dari mata kita, kita dapat melihat wajah-wajah beliau. Itulah yang oleh para ulama kita, aulia kita, pada tataran alam yang kata Ibn Arabi, alam hadra, alam hijau atau alamul mithal. Dalam alamul mithal itu semuanya hidup,
Ya, ruh-ruh itu, karena kita ini ruh. Kita ini ruh yang juga terus hidup. Ruh-ruh yang mereka yang meninggal dunia hidup. Cuman kita kan tidak ada berjumpa karena sudah lapisan dunia yang berbeda. Tapi kalau Allah izinkan, Allah singkapkan alal mithal itu, kita bisa tersingkap, terlihat. Tapi tentu itu semua ada kaitan dengan kesungguhan kita dan kecintaan kita kepada mereka. Dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Wasmuhu, dan namanya Abdurrahman bin Sakhar. Nama Abu Hurairah ini Abdurrahman bin Sakhar. Alal asah, ini yang paling sahih. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani, asalnya dari Yaman, hijrah ke Makkah, ya. Min nahwi 30 qawlan. Kami dari Sahih Bukhari dan Muslim ada 30 perkataan atau hadis yang diriwayatkan, kami ambil dari riwayat Imam Abu Hurairah, wa huwa aktsarus sahabati hadisan, beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, terhitung kurang lebih 7.374 hadis kurang lebih yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, ataupun 3.734 hadis. Wallahu taala alam. Qala, beliau berkata, 30 riwayat yang terkait ini, kata Imam Nawawi, berarti hadisnya hadis mutawatir, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, ada dua kalimat yang ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, yang sangat berat di timbangan amal, habibatani ilar rahman, yang disukai oleh ar-Rahman, dicintai oleh Allah. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan. Allah menyukainya ketika kita mengucapkan ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Inilah yang dapat kita sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu, Allah berikan pemahaman, Allah berikan kekuatan dan mampukan kita dengan taufiknya untuk kita mengamalkannya, dan semoga kita mendapatkan ridha Allah dan ridha Nabi-Nya, amin ya rabbal alamin. Ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.